Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Veronica dengan NIM 18016169. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai administrasi PTK. Yang pertama yaitu ada evaluasi kinerja tenaga pendidik. Pendidik merupakan hal yang paling vital dalam perkembangan sebuah bangsa. Mutu pendidikan semakin lama wajib untuk ditingkatkan secara berkelanjutan. Sektor sekolah merupakan hal yang mendasar dalam pengembangan ilmu pendidikan, karena sekolah ialah salah satu dan merupakan hal yang utama untuk peserta didik menerima pendidikan secara formal. Evaluasi kinerja tenaga pendidik. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan di evaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi, guru atau tenaga pendidik yang menjadi objek evaluasi ialah guru, tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar presentasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik. Pada umumnya, tujuan pelaksanaannya evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tingkat kompetensi seorang guru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Selanjutnya menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat yaitu menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kelima yaitu menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Yang keenam yaitu menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Dan adapun konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik, dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pendidik, dibutuhkan adanya rambu-rambu atau konsep evaluasi. Konsep evaluasi di sini mencakup syarat sistem evaluasi, prinsip pelaksanaan, aspek yang dinilai dalam evaluasi, dan perangkat pelaksanaan evaluasi. Syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Dan yang kedua yaitu reliable, mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Dan yang ketiga yaitu praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dan relatif mudah. Dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi, tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik digunakan agar hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip-prinsipnya di antara lain ialah yang pertama berdasarkan ketentuan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang ketiga yaitu berlandaskan dokumen PK guru. Penilaian guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan
unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi. Kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh. Sehingga penilaian guru atau tenaga pendidik dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam evaluasi. Yang keempat yaitu dilaksanakan secara konsisten. Dilaksanakan teratur setiap tahun diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Yang kedua, adil. Yang ketiga, akuntabel. Yang keempat, bermanfaat. Yang kelima, transparan. Yang keenam, berorientasi pada tujuan. Yang ketujuh, berorientasi pada proses. 8 berkelanjutan, yang terakhir 9 rahasia. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik, ada beberapa aspek yang dievaluasi, sehubungan dengan peranan guru atau tenaga pendidik. Sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk pendidik mengajar, membimbing, mengerahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Maka dalam evaluasi kinerjanya terdapat beberapa unsur yang perlu dievaluasi, yaitu evaluasi guru mata pelajaran guru, kelas. Aspek evaluasinya meliputi 4 domain kompetensi. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi dan menilai. Yang ketiga, menganalisis hasil penilaian. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Selanjutnya ada evaluasi guru BK atau bimbingan konseling. Evaluasinya meliputi 4 domain kompetensi. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembimbingan. Yang kedua, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan. Yang ketiga, menganalisis hasil evaluasi bimbingan. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Dan ada prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik. Evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilaksanakan 1 tahun sekali pada setiap sekolah. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang panitia yang dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Pada saat penelitian, petugas peneliti sidak ke tempat pengajaran guru terkait dengan membawa lembar instrumen evaluasi yang berisi tentang poin-poin berdasarkan kompetensi guru yang diuji. Hasil penelitian dikoding ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk skor-skor. Hasil tersebut telah diisi semua hasil dari lembar instrumen tersebut. Selanjutnya didisplay ke dalam lembar laporan evaluasi. Dalam bentuk laporan tersebut dapat dilihat secara jelas kinerja tenaga pendidik yang dievaluasi. Materi yang kedua yaitu peranan guru dalam administrasi sekolah. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Jika seorang guru mampu melaksanakan segala tugasnya dalam pendidikan serta mampu berperan di dalam tata administrasi sekolah, dapat dikatakan guru tersebut mampu memenuhi tuntutan profesionalisme seorang guru. Adapun peranan guru dalam administrasi pendidik yang sesuai dengan klasifikasinya yaitu yang pertama yaitu administrasi kurikulum. Dalam administrasi kurikulum, peranan guru yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat di instansi tersebut. Dan yang kedua yaitu administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan siswa baru, bimbingan siswa baru dalam masa orientasi, pembinaan selama siswa berada di sekolah, mendata hasil presentasi siswa, dan pendidikan melalui penciptaan suasana yang kondusif. Yang selanjutnya yaitu administrasi kepegawaian. Peran guru dalam administrasi pegawaian yaitu membuat buku induk pegawai, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri pejabat
karpet, cuti pegawai, dan lain-lain. Selanjutnya, membuat investasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi. Selanjutnya, administrasi keuangan. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapor ke pemerintah kota. Dan selanjutnya, administrasi sarana dan prasarana sekolah. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah yaitu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, dan pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Dan peranan guru dalam administrasi pendidikan sangatlah berpengaruh dengan pengalaman dan pemahaman yang baik tentang administrasi di berbagai bidang di sekolah. Guru dapat menjadi seorang administrator yang terampil dan handal, sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Sekian materi singkat dari saya. Sekian, terima kasih.